Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih pada hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Miftah Farid, NPM 202151007, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai salah satu materi dalam matematika, yaitu materi himpunan. Nah, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardianura. Oke, pada video ini kita akan sama-sama membahas materi himpunan dengan berbagai sub-sub materi dalamnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai petunjuk dari pembelajaran, kemudian yang kedua adalah mengenai materi pembelajaran, yang ketiga nanti ada kuis yang diberikan. Oke, pertama adalah petunjuk dari pembelajaran. Di dalamnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, peta konsep, serta tujuan dari pembelajaran. Oke, yang pertama adalah kompetensi. Nah, kompetensi inti ini terbagi menjadi 4, seperti dapat teman-teman lihat pada video. Pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, kemudian untuk menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, serta yang lainnya. Kemudian juga untuk memahami pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural. Kemudian yang keempat adalah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Selanjutnya adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai serta indikator pencapaian kompetensi dalam pelajaran dalam materi himpunan ini adalah yang pertama untuk memahami pengertian dan notasi himpunan serta penyajiannya. Yang kedua adalah memahami konsep himpunan bagian. Kemudian untuk melakukan operasi gabungan, irisan, selisih, dan komplement pada himpunan. Kemudian juga untuk menyajikan himpunan dengan diagram Venn. Kemudian untuk menggunakan konsep himpunan dalam pemecahan masalah. Ini adalah peta konsep pada materi himpunan ini. Dapat teman-teman lihat. Oke. Selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran himpunan ini adalah untuk mengetahui konsep pengertian himpunan, kemudian juga mengetahui notasi dan penyajian himpunan, kemudian juga mengetahui jenis himpunan, kemudian memahami konsep himpunan bagian, kemudian memahami operasi gabungan, irisan, selisih, dan komplement pada himpunan. Yang pertama adalah mengenai pengertian himpunan. Oke, teman-teman dapat memahaminya nih. Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang telah terdefinisi dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek tersebut apakah termasuk ke dalam himpunan atau bukan himpunan. Nah, contoh dari suatu himpunan misalnya siswa-siswa kelas 8A, kemudian juga kumpulan angka 2, 4, 5, 8. Nah, jadi hal tersebut termasuk ke dalam himpunan karena terdefinisi dengan jelas. Sedangkan yang bukan himpunan contohnya adalah himpunan lukisan yang menarik, kemudian himpunan orang pintar. Nah, itu tidak termasuk ke dalam himpunan dikarenakan kata menarik, kemudian ukuran dari pintar itu orang-orang pasti berbeda persepsinya. Jadi bukan termasuk ke dalam himpunan. Ini dapat dibedakan ya teman-teman untuk pengertian dari himpunan serta membedakan mana yang termasuk himpunan, kemudian juga mana yang tidak termasuk ke dalam. Selanjutnya adalah lambang dari anggota himpunan, lambang dan anggota himpunan. Nah, himpunan ini dinyatakan dengan huruf besar, misal A, B, C, D, N, P, dan yang lainnya. Nah, sedangkan anggota dalam himpunan tersebut dinyatakan dengan huruf kecil serta berada dalam sebuah kurung, dalam kurung kurawal. Nah, contohnya himpunan huruf vokal dapat ditulis V di kapital sama dengan dalam kurung kurawal A, I, U, E, O. Dan anggotanya adalah A, I, U, dan O. Nah, kemudian simbol anggota satu himpunan dapat dituliskan misal bila X merupakan anggota A, maka X ditulis X elemen A. Jadi dengan menggunakan tanda elemen. Oke, selanjutnya nih, cara untuk menyatakan himpunan. Jadi himpunan itu dapat dinyatakan dengan 3 cara.
Pertama adalah dengan kata-kata atau metode deskripsi. Jadi, menuliskan suatu himpunan dengan kata-kata atau pernyataan untuk menunjukkan syarat keanggotaannya, dan syarat keanggotaan itu harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mendaftar, yaitu dengan menggunakan metode ini, anggota himpunan itu disebutkan satu persatu dalam kolom berawal seperti tadi, yang setiap anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian juga dengan notasi pembentuk. Nah, pada cara ini himpunan dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan menggunakan X, elemen A, atau X elemen apa gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi himpunan, jenis-jenis himpunan. Pertama adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini adalah himpunan terbesar atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek dalam pembicaraan tersebut. Nah, semesta pembicaraan ini mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, untuk simbolnya itu disimbolkan dengan huruf S atau dengan huruf U. S berarti semesta atau U yang berarti universal. Nah, contohnya nih, ada himpunan, diketahui himpunan R itu sama dengan 3, 5, 7. Nah, himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan R tersebut, nah pertama, semesta sama dengan R yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian semesta adalah bilangan ganjil. Kemudian juga semesta sama dengan 1, 2, 3, 5, dan 7. Kemudian semesta bilangan cacah. Kemudian juga semesta sama dengan bilangan prima. Jadi semesta itu terbesar. Jadi apapun himpunan yang di dalamnya terdapat himpunan yang dimaksud, itu termasuk dalam himpunan semesta. Oke, selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan penjelasannya, himpunan A disebut sebagai himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota dari himpunan B. Nah, lambang yang menyatakan himpunan bagian ini adalah seperti pada video ya, dapat dilihat. Contoh, jika B sama dengan 1, 2, dan 3, maka himpunan bagiannya adalah kosong. Kemudian 1, 2, 3, kemudian 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, serta 1, 2, dan 3. Nah, adapun ketentuan-ketentuan dalam himpunan bagian ini, pertama adalah himpunan kosong juga merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Dan yang kedua, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi yang pertama tadi kan himpunan B itu isinya 1, 2, dan 3. Maka himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagian. Adapun cara untuk menentukan banyaknya himpunan bagian apabila banyaknya anggota himpunan adalah N2, jadi tidak ditentukan misal mau berapapun, maka untuk mencarinya adalah dengan rumus 2 pangkat N. Jadi misal anggota dalam himpunan tersebut adalah 3, misal 1, 2, dan 3, maka banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Tadi barusan sudah disinggung mengenai himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi himpunan kosong ini dapat disimpulkan dengan kurung kurawal saja, tanpa kurung kurawal atau dengan theta. Jadi tanpa ada isi di dalamnya. Nah, kita perhatikan contoh. H adalah himpunan bilangan 1, adalah himpunan bilangan 1 cacah pertama. Berarti H kan sama dengan, berarti kan anggota dari himpunan H adalah 0, karena 0 merupakan bilangan cacah yang pertama. Kemudian untuk banyaknya anggota dari H itu adalah 1. Jadi kan ada 0. Jadi anggota himpunan tersebut adalah banyaknya anggota himpunan tersebut adalah 1, yaitu 0. Nah, sedangkan yang kedua, T adalah himpunan bilangan asli antara 3 dan 4. Berarti T itu tidak ada, jadi menjadi himpunan kosong dan banyaknya anggota himpunan T adalah 0.
Selanjutnya nih, kita masuk ke dalam operasi dalam himpunan. Pertama adalah operasi gabungan. Nah, penjelasannya adalah gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Nah, A gabungan B notasinya ditulis dalam A gabung B sama dengan X, di mana X merupakan elemen A atau X merupakan elemen B. Contohnya adalah jika diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan B himpunannya adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, maka tentukan himpunan A gabungan B. Maka jawabannya adalah A gabung B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Jadi anggota yang sama hanya dituliskan satu kali. Oke, selanjutnya adalah mengenai operasi irisan. Nah, irisan dua himpunan A dan B misalnya adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi anggota yang sama dari dua himpunan tersebut disebut dengan irisan dua himpunan. Nah, untuk notasinya adalah A irisan B sama dengan X, di mana X merupakan elemen A dan X merupakan elemen B. Contohnya, jika diketahui nih himpunan A itu anggotanya A, B, C, D, dan E, serta himpunan B anggotanya A, C, E, G, dan I, maka tentukan himpunan A irisan B. Nah, maka A irisan B adalah A, C, E. Kenapa A, C, E? Karena anggota yang sama dari dua himpunan tersebut adalah A, C, dan E. Selanjutnya adalah operasi selisih. Jadi, selisih himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Jadi dinotasikan dengan A dikurangi B, A selisih B sama dengan X, di mana X merupakan elemen A dan X bukan merupakan elemen B. Nah, contohnya nih, jika diketahui himpunan A itu ada 1, 4, 5, 6, 7, 9, dan 11, dan himpunan B adalah 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan 10, maka tentukanlah anggota dari himpunan A selisih B. Maka himpunan A selisih B itu adalah 1, 5, 6, dan 11. Jadi anggota himpunan A yang tidak ada di anggota himpunan B. Selanjutnya adalah operasi komplement. Nah, komplement dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta dan bukan dari himpunan A. Nah, dilambangkan dengan A aksen atau A komplement, A pangkat C. Nah, dinotasikan dengan X, di mana X merupakan elemen semesta dan X bukan merupakan elemen A. Nah, contoh. Diketahui himpunan semestanya itu adalah bilangan ganjil kurang dari 20. Jadi bilangan ganjil kurang dari 20 itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Nah, kemudian himpunan A anggotanya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A komplement itu berapa? Nah, A komplemennya adalah 11, 13, 15, 17, dan 19, di mana 11, 13, 14, 17, 19 ini bukan merupakan anggota dari himpunan A. Oke, selanjutnya nih, kita masuk ke diagram Venn. Jadi diagram Venn ini adalah diagram yang ada dalam himpunan. Nah, diagram Venn diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Nah, adapun petunjuk dalam membuat diagram Venn adalah himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri dan atas dari persegi panjang sebagai tanda. Kemudian kedua, setiap himpunan yang dibicarakan selain himpunan kosong ditunjukkan dalam kurva tertutup, dalam lingkaran dan kurva tertutup. Kemudian setiap anggota ditunjukkan dengan nokta atau dengan titik. Kemudian bila anggota suatu himpunan banyak sekali, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan.
Nah, contohnya adalah lukiskan diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, himpunan semestanya adalah X, di mana X kurang dari 20 dan X merupakan elemen bilangan asli. Kemudian P, himpunan P itu anggotanya 1, 4, 9, dan 16. Kemudian himpunan Q itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini dapat dibuat dalam sebuah diagram Venn. Himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 20 yang merupakan sampai dengan 19 yang merupakan elemen bilangan asli, kemudian juga elemen dan juga himpunan P dituliskan. Di himpunan P adalah 1, 4, 9, dan 16. Kemudian himpunan Q adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan konsep himpunan. Nah, contoh kasus nih, kita masuk ke dalam satu kasus. Dalam suatu kelas terdiri dari 40 siswa. Nah, diketahui 24 siswa gemar bermain tenis, 23 siswa gemar bermain sepak bola, serta 11 siswa itu gemar kedua game. Nah, kita untuk menggambar, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut, kemudian tentukan banyaknya siswa yang hanya gemar bermain tenis, hanya gemar bermain sepak bola, kemudian tidak gemar keduanya. Jadi dari keterangan di atas, kita dibebaskan untuk mencari berapa banyak orang yang hanya gemar membaca, hanya gemar bermain tenis, kemudian bermain sepak bola, kemudian tidak gemar kedua. Nah, caranya adalah kita lakukan penyelesaian dalam menentukan banyaknya anggota masing-masing himpunan pada diagram Venn. Yang pertama, kita tentukan lebih dahulu banyaknya anggota yang gemar bermain tenis dan bermain sepak bola. Jadi yang gemar kedua itu ada 11 siswa. Diagram Venn-nya akan terlihat nih seperti yang dapat teman-teman lihat. Pertama, banyaknya siswa yang gemar bermain tenis. Kan jumlah seluruh siswa yang gemar bermain tenis itu ada 24 orang, dan jumlah yang menyukai tenis dan sepak bola itu ada 11 orang. Jadi untuk mencari siswa yang hanya gemar bermain tenis adalah 24 dikurangi 11, di mana 24 ini adalah jumlah seluruh siswa yang bermain tenis, yang suka bermain tenis, dan yang 11 ini adalah jumlah siswa yang menyukai keduanya. Dan dikurangkan 24 kurangi 11 itu adalah 13 siswa. Jadi banyak siswa yang hanya gemar bermain tenis adalah 13 siswa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui banyak siswa yang hanya gemar bermain sepak bola, yaitu 23 dikurangi 11, di mana 23 ini adalah jumlah siswa yang menyukai sepak bola secara keseluruhan, dan 11 adalah banyak siswa yang menyukai keduanya. Jadi jika dikurangkan 23 kurangi 11 adalah 12 siswa. Kemudian banyak siswa yang tidak gemar keduanya adalah jumlah dari seluruh siswa, yaitu 40 dikurangi banyaknya siswa yang hanya gemar tenis, dikurangi banyaknya siswa yang suka keduanya, dan banyaknya siswa yang hanya menggemari sepak bola. Jadi 40 dikurangi 13, dikurangi 11, dikurangi 12 adalah 4 siswa. Jadi kesimpulannya, siswa yang hanya gemar bermain tenis hanya ada 13 siswa, kemudian hanya gemar bermain sepak bola ada 12 siswa. Kemudian yang suka keduanya, yang tidak gemar keduanya ada 4 siswa. Nah, di terakhir nih ada kuis, jadi teman-teman dapat menjawab di kolom komentar. Mungkin ketika sudah mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, diketahui suatu RW terdiri dari 30 orang mengadakan lomba perayaan 17 Agustus. Ada 14 orang yang mengikuti lomba panjat pinang, ada juga 12 orang yang mengikuti lomba tarik tambang, dan sisanya 7 orang yang tidak mengikuti kompetisi apapun. Jadi berapa orang yang tidak mengikuti kedua lomba tersebut? Nah, silakan teman-teman untuk menjawabnya di kolom komentar ya. Jawabannya ada 4 orang, 3 orang, 6 orang, 5 orang. Oke. Nah, boleh nih teman-teman untuk jawab di kolom komentar. Boleh di screenshot dulu atau ditulis dulu nih untuk pertanyaannya. Jawab di kolom komentar. Nah, mungkin untuk video pembelajaran mengenai materi himpunan pada hari ini selesai. Teman-teman dapat terus untuk belajar mengenai himpunan ini.
Dan saya sebagai yang menjelaskan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan ataupun kekurangan dalam video pembelajaran hari ini. Teman-teman boleh ungkapkan kritik dan saran di kolom komentar untuk meningkatkan performa pembelajaran ke depan. Jadi, sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Saya Mita Faris, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.